Assalamualaikum Indonesia, bertemu kembali bersama Sanusi Muhammad. Di video kali ini saya ingin berbagi informasi ke teman-teman semua tentang biaya pernikahan ataupun biaya melaksanakan akad nikah di Masjid Raya Baitur Rahman, Aceh. Jadi kenapa video ini saya buat? Mengingat ada beberapa permintaan dari teman-teman di daerah atau di luar kota Banda Aceh yang ingin tahu sebenarnya berapa biaya yang dibutuhkan jika melaksanakan akad nikah di masjid kebanggaan masyarakat Aceh tersebut. Dan di video kali ini saya ingin berbagi informasi tersebut ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa di-share ke teman-teman lain yang berniat melaksanakan akad nikah di Masjid Raya Baitur Rahman. Alangkah lebih baik kalau kita mulai dari biaya terlebih dahulu ya. Jadi kalau nanti biayanya over budget menurut teman-teman, ya udah, jadi nggak usah dilanjutin nonton gitu ya. Pertama, menurut yang tertulis di formulir pendaftaran, itu biaya melaksanakan akad nikah di Masjid Raya Baitur Rahman itu Rp800.000. Jadi buat teman-teman yang berencana melaksanakan akad nikah di Masjid Raya Baitur Rahman, itu biayanya adalah Rp800.000. Ketika ingin mendaftar di Masjid Raya Baitur Rahman, maka yang mendaftar harus yang bersangkutan atau boleh diwakili oleh walinya langsung seperti itu. Jadi teman-teman mau menikah harus teman sendiri yang mendaftar, boleh calon pengantin laki-laki atau calon pengantin perempuan. Jadi langsung datang ke sana. Atau kalau teman-teman tidak bisa hadir, ya boleh diwakili oleh wali. Kemudian yang kedua, waktu pendaftaran dimulai pada pukul 8 sampai pukul 12 siang. Jadi setiap hari dari Senin sampai Ahad tidak libur. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad Masjid Raya Baitur Rahman tetap buka seperti itu ya. Kemudian untuk hari, kemudian tanggal dan jam pelaksanaan akad nikah dapat ditentukan oleh pasangan masing-masing atau oleh calon pengantin ya, dengan persetujuan dari pencatat pernikahan. Ini persetujuan maksudnya adalah nanti setelah kita utarakan kita ingin menikah di tanggal berapa, misalnya kita ingin menikah di tanggal 5 bulan 5 tahun 2025 misalnya. Jadi nanti pencatat pernikahan di Masjid Raya Baitur Rahman akan ngecek di tanggal itu sudah full book apa belum, seperti itu ya. Jadi dalam sehari itu ada 3 sesi pernikahan ya. Ada yang pukul 8 itu sesi pertama, kemudian sesi kedua pukul 8.40 dan sesi ketiga pukul 9.20. Nanti teman-teman boleh pilih mau menikah di sesi berapa. Mudah-mudahan di sesi yang teman-teman pilih tidak di booking oleh calon pengantin lain seperti itu. Yang ketiga ya, masing-masing calon pengantin menyerahkan 1 lembar pas foto ukuran 3x4 berwarna. Jadi ketika mendaftar teman-teman sebaiknya langsung membawa pas foto 3x4, latar belakangnya warna ya, masing-masing calon pengantin. Jadi catin laki-laki selembar, catin perempuan selembar, ukuran 3x4. Nah, kemudian tadi kan biaya pernikahan 800.000 ya. Dan dari 800.000 itu teman-teman sudah tidak perlu lagi bersusah payah mencari protokol, pembaca Al-Quran dan yang baca doa, karena ini sudah include di uang 800.000 yang teman-teman bayar tadi ya. Jadi teman-teman datang ke situ cuman bawa saksi dan bawa snack kalau perlu ya. Nah, kemudian ini juga penting diperhatikan ya. Di sini juga disebutkan nanti di sesi akhir juga ada sumbangan sukarela untuk kemakmuran Masjid Raya Baitur Rahman dari Linto Baru dan Dara Baru ya. Ini sumbangan ini semampu teman-teman ya. Ya teman-teman ya mampunya berapa nanti dimasukkan ke amplop, nanti diserahkan ke pengurus masjid. Biasanya itu di akhir acara nanti MC akan menyebutkan
penyerahan sumbangan ke BKM masjid. Ya, nanti silakan diisi amplop tersebut sesuai dengan kemampuan teman-teman. Ya, itu beberapa persyaratan yang harus teman-teman lengkapi ketika ingin mendaftar di ingin mendaftar pernikahan di Masjid Raya Baitur Rahman. Kemudian di samping itu juga ada beberapa catatan penting yang harus teman-teman perhatikan ketika melangsungkan pernikahan di Masjid Raya Baitur Rahman. Ya, pertama, ini penting nih ya. Pertama, wajib berbusana muslimah, terutama wanita dan rombongannya. Yang kedua, tidak dibenarkan menggunakan pakaian sloyer dan membawa bunga tangan atau hand bucket ketika atau pada saat pernikahan. Kemudian yang ketiga, diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Kemudian pengantin dan rombongan yang berhalangan, artinya yang sedang haid atau datang bulan, itu tidak diperkenankan masuk ke dalam masjid dan dianjurkan untuk duduk di ruang sekretariat sampai acara pernikahan selesai dilaksanakan. Ya. Kemudian ucapan selamat cukup bersalaman. Ya. Jadi mungkin ucapan selamat kan biasa ada tuh selesai nikah, para hadirin kan diberikan kesempatan untuk mengucapkan selamat ke kepada pengantin gitu kan. Nah, jadi untuk ucapan selamat ini cukup dengan bersalaman saja, tidak dilanjutkan dengan foto-foto bersama ya, karena kita paham bersama bahwa schedule pernikahan di Masjid Raya kan cenderung padat begitu ya. Jadi kalau ada sesi foto lagi dengan teman-teman, jadi kan makan waktu, membuat pasangan yang akan menikah berikutnya jadi molor gitu waktunya. Kemudian nah selesai nikah kan biasa ada foto ya, mungkin banyak teman-teman yang memanfaatkan momen itu untuk foto prewedding, apalagi kan prawedding gitu ya, apalagi kan view di Masjid Raya bagus seperti itu ya. Jadi di sini ditulis gitu, berfoto tidak berlebihan, cukup 10 menit saja. Nah, jadi pengurus masjid memberikan kesempatan untuk berfoto selama 10 menit, tidak lebih dari itu ya. Apabila ketentuan yang sudah saya bacakan tadi di atas itu tidak ditaati, maka akan ditertibkan oleh security Masjid Raya Baitur Rahman. Itu tadi teman-teman semua beberapa fakta menarik ataupun beberapa informasi penting yang perlu teman-teman pahami jika ingin melaksanakan akad nikah di Masjid Raya Baitur Rahman. Demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat dan silakan di-share ke teman-teman, siapa tahu ada di antara mereka yang berniat melaksanakan akad nikah di Masjid Raya Baitur Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum Indonesia.